Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dapur Jaja. Kali ini itu gua mau bikin cup nasi box catering puding Nutrijel. Kenapa gua pakai puding kayak gini? Jadi udah komplit banget komposisinya. Udah ada gula, udah ada santan. Jadi kita gak cukup ini aja. Dan gua mau bikin 300 cup mini. Misalkan bikin 300 itu kan harusnya yang gua pakai itu harusnya jadi 30 pieces begini loh. Tapi palingan gue pakai 25 pieces kayak gini doang. Kenapa gue pakai 25? Karena dari segi airnya gue tambahin lagi. Karena di sini pasti gue tambahin gula lagi. Kenapa gue tambahin gula? Karena kan di sini gue buat dijual, taruh di box gitu loh. Jadi biar ngirit juga kali ya. Dan buat kalian yang mau bikin, misalkan mau bikin puding kayak gini, itu kalau diukur aja dari misalkan kalian pakai cup segimana. Jadi kalau misalkan dari satu bungkus kayak gini itu mili. Kalau kayak cupnya kecil mungkin bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau misalkan kalian pakai cupnya itu lebih gede, jadi mungkin juga lebih sedikit. Dan dari takaran air itu sendiri sebenarnya boleh ngikutin di sini ya, karena kalau misalkan kita ngikutin di sini itu ini 100 ml kayak 600 ml juga sebenarnya sih bisa, 600 700 juga bisa. Cuma mungkin dari si kadar pudingnya ini ntar agak berbeda. Kita ngikutin dari sini semuanya, kayak misalnya airnya itu 500 ml, maka si pudingnya itu akan keras dan enak banget, berasa banget itu kayak buah mangga. Tapi kalau misalkan kita banyakin, pasti dari si kadar pudingnya itu akan berkurang, kayak agak encer, padat banget. Sendiri pakai cupnya itu yang segede gini. Kalau di sininya sih 34. Jadi kalau misalkan pakai ukuran yang segede gini, kalau misalkan pudingnya segini itu jadi 9 ataupun 10 tergantung. Kalau misalkan kalian ngisinya ini penuh banget, maka bakalan jadi 9 atau 8. Tapi kalau misalkan kalian ngisinya agak bawahan dikit, bisa jadilah 9. Kalau misalkan gua mau bikin 300 pieces gitu, kalau misalkan cupnya itu segede gini, harusnya kan ininya 30 bungkusan. Tapi di sini gua palingan pakai 25 aja, karena itu juga udah bagus banget sih. Karena kan kita buat dijual gitu ya, jadi kita ngitung budget gitu loh. Ini juga gue pakai campuran gula dari si puding ini, palingan gue pakai 25 bungkus. Ini paling gue tambahin gulanya itu 2. Kenapa gue tambahin gula lagi, nggak asli dari sini? Karena kan gue melebihin itu, harusnya kan 30 bungkus. Nah gue pakainya itu jadi 25 bungkus. Jadi si pudingnya itu dikurangi dan gulanya yang buat tambahin sih dikurangi segitu sih, itu juga udah bagus banget, nggak terlalu ngepek apa yang gimana gitu loh. Udah masih kelihatan oke banget rasanya. Kecuali kalau misalkan kalian pakai airnya itu banyak banget ya, mungkin itu akan efek si pudingnya itu lebih encer gitu loh. Lebar, langsung saja kita proses pembuatannya. Yo guys. Keringgian. Serbuk si pudingnya itu udah larut banget, sama gulanya juga udah larut. Jadi sekarang kita langsung nyalain aja apinya. Jadi ini tuh harus bener-bener diaduk terus pada saat kita nyalain apinya itu. Jadi harus benar-benar diaduk. Pas kita nyalain api itu harus terus diaduk sampai mendidih banget gitu. Tapi kalau misalkan belum panas sih boleh sekali-sekali gitu diaduk. Tapi kalau misalkan si apinya itu udah panas banget, kita harus benar-benar terus aduk, karena kalau misalkan nggak terus diaduk, khawatir bawahnya itu gosong.
gitu loh guys. Ini makan waktu lebih dari 30 menit, palingan 45 menit sampai 50 menitan lah. Ini tuh gua nggak pakai api yang gede banget gitu, jadi pakai api yang sedang juga, dan terus-terusan gue aduk gitu loh. Oke guys, jadi kita langsung aduk terus sampai benar-benar mendidih. Ini sih baru sedikit mendidih, jadi ini tuh harus benar-benar kayak mendidih banget. Oke, ini udah benar-benar mendidih banget kan. Oke guys, jadi sekarang langsung kita angkat saja. Jadi sekarang langsung kita takar saja guys. Oke guys, jadi ini adalah yang selesai matangnya semuanya. Buat yang sudah nyaksiin videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai ketemu di next video. See you, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.